Pernahkah kita bertanya, apakah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup hanya meniru lahiriahnya saja? Apakah sholat, puasa, dan ibadah fisik saja sudah cukup menjadikan kita benar-benar ahli sunnah wal jamaah? Atau justru ada lapisan yang lebih dalam, mengikuti ruhani Rasul yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah dalam sebuah channel Tasawuf Ilmiah wa Amalia. Kami adalah penganut Torekot Kodim atau Torekot Arwah yang tergabung dalam Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Tentu yang menjadi pokok bahasan kami adalah terkait dengan ruang-ruang ruhani atau perspektif kodimnya dari agama. Tujuan utama kami adalah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Bahasan kali ini kami akan mencoba mengungkap apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan mengikuti sunnah Rasul. Apakah itu terkait dengan yang terlihat-lihat saja, sehingga eksplorasi atas diri Nabi Muhammad terkait dengan lahiriahnya luar biasa. Saking masifnya eksplorasi tersebut hingga sunnah berkembang tidak hanya sebatas ibadah-ibadah, tidak hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, tetapi juga sampai kepada penampilan diri Rasul menjadi bahan untuk dieksplorasi secara luar biasa. Mulai dari ukuran jenggot, ukuran celana. Namun yang selalu saya pertanyakan dalam diri saya sendiri, karena saya takut menyinggung saudara-saudaraku yang terlalu ketat dalam bersyariat sehingga melupakan hakikatnya. Ini pertanyaan yang saya kira amat menarik. Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar ada ajakan dari ustadz ataupun ulama untuk mengikuti sunnah Rasul dalam hal bentuk rumah Rasul. Jenggot beliau sudah kita ikuti, kemudian ukuran celana sudah ada ajakannya, dan lain sebagainya. Tetapi saya belum pernah mendengar ajakan untuk membangun rumah sebagaimana rumah Rasul yang hanya ukuran sekitar 4 kali 7 meter dan hanya berupa kotak-kotak belaka. Apakah itu berarti sunnah hanya sesuai dengan keinginan kita tanpa standar yang jelas dan tegas? Dan itulah sesungguhnya interpretasi, itulah sesungguhnya sudut pandang asumtif ketika memahami apapun dalam perspektif lahiriah, maka dia pasti akan dikenakan hukum-hukum sunatullah yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, yang dipengaruhi oleh perspektif dan sudut pandang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan mencoba mengungkapkan dari sisi yang berbeda. Bagaimana kalau yang kita tiru itu adalah ruhaniyahnya. Ruhani Rasul adalah sesuatu yang qadim. Dia berasal dari alam ketuhanan. Dia tidak berubah sepanjang masa. Dia ada mendahului alam dunia ini. Kita menjadi enjoy dalam beribadah, kita menjadi nyaman dalam beragama,
karena kita berpegang pada hal-hal yang tidak berubah. Dan karena sifatnya qadim, pasti tidak terbantahkan. Tidak ada sudut pandang, sudah tidak ada interpretasi. Karena pemahaman di level qadim sifatnya bukan horizontal, namun vertikal. Siapapun, di makom apapun, pastilah akan sama, karena dia mengikuti jalan yang sama. Yang terjadi hanyalah makom-makom, hanyalah kualitas-kualitas. Kalau saya asumsikan seseorang berpendapat A, maka orang lain kemungkinan hanya sebatas A aksen. Kemudian ada lagi A double aksen, dan seterusnya. Jadi sifatnya gradatif, sifatnya makom. Tidak ada perbedaan dalam perspektif coding. Baiklah, pemirsa dimanapun berada, kami mencoba mengeksplorasi apa sih yang kita ikuti Rasulullah dalam perspektif ruhaniyahnya. Pemirsa dimanapun berada, sebelum kita eksplorasi lebih jauh, kita sedikit merefresh apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya tidak ada di masa Nabi Muhammad atau di masa para sahabat. Istilah ini muncul di era konflik pemikiran antara kaum Mu'tazilah setelah masa sahabat, terutama di zaman Imam Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, sebagai reaksi terhadap berbagai aliran seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan aliran resmi dari pemerintah dinasti Abbasiyah pada saat itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul ratusan tahun kemudian sebagai antitesanya dari Mu'tazilah. Dalam pemaknaannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti sunnah Rasul dan berpegang pada jalan mayoritas sahabat dan tabi'in. Sesungguhnya maknanya sama, hanya dalam perspektif tasawuf, perspektif tarikat, kami mengikuti fokus pada perspektif ruhaniyahnya. Dan faktanya yang zahiriyah itu sudah sangat banyak dielaborasi. Baiklah, hal yang pertama dan yang paling utama dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai dengan di awal-awal penerimaan wahyu. Nabi Muhammad selalu berkholwat di Gua Hiro. Beliau menyendiri di sana. Menurut literasi yang kami baca, 6-7 tahun beliau berkholwat di Gua Hiro. Dan ternyata hampir seluruh para pencari Tuhan melakukan hal yang sama. Jadi mensucikan jiwa kita. Itulah yang dinamakan tazkiyatun nafas. Jadi Rasulullah tentu beliau tidak membaca literasi, sehingga dengan terbimbing oleh Allah beliau menyendiri di tempat sunyi dalam rangka mensucikan jiwa, menghindar dari hiruk pikuknya peradaban masyarakat. Itulah prinsipnya, dan itu pula yang kami lakukan dalam laku Torekot. Pemirsa dimanapun berada, untuk melengkapi pemahaman kita, ada baiknya saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, aku belajar 2 keranjang ilmu dari Rasulullah. Yang satu keranjang aku sebarkan kepada orang-orang, sedangkan yang satu keranjang lagi apabila aku sebarkan juga, maka akan dipenggal leherku dan orang-orang muslim menghalalkan darahku. Jadi itu yang berkata adalah Abu Hurairah. Atas hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada sebagian ilmu yang diibaratkan permata yang terpendam, tidak dapat mengetahuinya kecuali ulama billah. Apabila mereka mengungkapkan ilmu tersebut, maka tidak seorang pun yang membantahnya, kecuali orang-orang yang tidak paham tentang Allah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi sudah jelas yang memahami ilmu tentang ruhani ini adalah ulama billah. Selain ulama billah, maka dia tidak paham tentang ilmu ini. Namun walaupun kelihatan aneh, tetap saja ilmu ini tidak bisa dibantah. Lebih lanjut dalam hal tazkiyatun nafas atau pembersihan jiwa, kita juga mengenal hadis Bukhari dan Muslim. Dadaku dibelah dari tenggorokan sampai perut bagian bawah, lalu dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Ini dikisahkan bahwa hadis ini terjadi menjelang Rasulullah itu akan Isra dan Mi'raj. Ini menjadi pemahaman yang amat penting bagi para pelaku tarekat. Karena untuk bisa Mi'raj, kita harus benar-benar bersih, sebersih-bersihnya. Dan itulah yang memungkinkan kita bisa naik dimensi. Dan lebih lanjut, Mi'raj itu bisa dialami oleh siapapun. Sebagaimana hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan kalau kita cermati dalam hadis Bukhari Muslim tersebut, di ujungnya kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Ini menjadi catatan penting dan selalu kami sampaikan bahwa iman pun ternyata ditancapkan dalam dada. Jadi dia bukan pemahaman, dia bukan pengetahuan, bukan riset yang diperoleh dari hasil akal rasional, yang diperoleh dari peristiwa empiris di alam material. Dia adalah peristiwa ruhani yang ditancapkan di dada kita. Dan ini yang sering kami sampaikan sangat tegas di Al-Hujurat 14, ketika sekelompok Arab Badui menghadap Rasulullah. Dia menyatakan di depan Rasul bahwa ya Rasul, kami telah beriman. Tetapi apa? Jawab beliau, kalian baru berserah diri, kalian baru berislam, karena iman belum ditancapkan di dadamu. Ini menjadi penting, sangat-sangat penting. Bahkan dalam ilmu tasawuf, seluruh hal-hal terkait dengan rukun iman sifatnya qadim, sifatnya ruhani, tidak bisa didekati, tidak bisa dijangkau oleh materi, oleh panca indera kita, oleh jasad kita. Ini menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Pemirsa, untuk melengkapi pemahaman tentang bagaimana memaknai sunnah Rasul, saya kasih contoh berikutnya, yaitu tentang i'tikaf. I'tikaf sesungguhnya tidak berbeda dengan berkholwat, namun dalam bentuk yang lebih sederhana, dan sudah ada kaifiat-kaifiat yang bisa kita contoh dari apa yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat. I'tikaf secara rutin dilakukan oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Karena kebetulan begitu sampai Madinah, Rasulullah pun membangun masjid. Dan i'tikaf yang Rasulullah lakukan adalah di dalam masjid. Bagaimana i'tikaf beliau?
kita buka hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Dan kemudian di riwayat lain masih oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aku membuatkan untuk beliau sebuah kelambu kecil. Tolong dicatat ya. Saya ulangi lagi. Aku membuatkan untuk beliau sebuah kelambu kecil di dalam masjid. Lalu beliau sholat di dalamnya. Jadi ini sudah sangat tegas bagaimana i'tikaf Rasulullah. Dalam perspektif syariat, kita lihat bersama, dan yang saya alami dulu terlalu diringan-ringankan, terlalu dimudah-mudahkan, sehingga makna hakikatnya itu terlewatkan. Bahkan banyak ustadz-ustadz yang berpendapat bahwa berdiam diri sejenak di masjid pun sudah dianggap i'tikaf. Itu i'tikaf yang paling ringan. Kemudian ada lagi yang i'tikaf di malam hari setelah kita sholat tarawih dan witir, yaitu di tengah malam sampai kita bersahur, itu di 10 hari terakhir. Namun pelaksanaannya jauh dari yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah i'tikaf itu di dalam kelambu selama 10 hari. Bahkan kita ingat kisah ketika Rasulullah mengeluarkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa dimanapun berada, jadi jelaslah, dan kami sebagai pengamal thariqat, implementasi atas i'tikaf tersebut itulah yang dinamakan suluk. Suluk itu kita berada di dalam sebuah kelambu kecil. Kita berzikir dan menjalankan kaifiat-kaifiat yang telah ditetapkan selama 10 hari di dalam kelambu. Kita hanya keluar kelambu hanya untuk sekedar sholat berjamaah dan urusan makan. Selain itu, kita full di dalam kelambu. Jadi begitulah, karena kami memang fokus pada urusan-urusan rohani, maka hal-hal yang sifatnya terkait dengan rohani Rasulullah, baik itu dalam bentuk hadis maupun ayat-ayat Al-Quran, tentu kita eksplorasi secara luas dan mendalam, sehingga seolah-olah kita adalah berbeda. Memang faktanya berbeda, karena yang satu lahiriah, satu ruhaniah, namun sumbernya sama. Oleh karena itu, kembali kami sampaikan, kami hadir untuk melengkapi pemahaman yang telah ada, sekaligus mengajak untuk beribadah, untuk beragama, tidak hanya di level eksoterisnya saja, tidak hanya di level kulitnya saja, di level lahiriahnya saja, jasadnya saja, jasmaninya saja. Kita punya entitas yang bernilai tinggi, yang berasal dari alam ilahiyah. Dialah ruh, ruh yang harus kembali kepada Sang Maha Ruh, maka harus dihidupkan, harus diaktifasi untuk kembali kepadanya. Demikian, billahi anta maksudi, wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.